Nah, saya udah praktekin juga strategi entry ini yang bisa membuat saya profit lebih dari 40 juta. Dimana modal saya cuma 39, sekarang udah jadi sekitar 85 juta. Ini bener-bener real dan portofolionya transparan. Oke, di video kali ini kita akan bahas gimana sih konfirmasi entry yang kita butuhkan ketika kita mau trading. Dan ilmu ini kamu bisa terapin untuk trading forex maupun trading crypto. Dan portofolionya pun bakal saya tunjukin secara transparan supaya kalian bisa belajar dari orang yang bener-bener praktek di market. Nah, video ini adalah video lanjutan dari belajar trading dari nol, dimana waktu itu saya ada janji kalau saya akan membahas bagaimana konfirmasi entry yang kita butuhkan. Dan ini saya rasa buat kalian yang pemula ini penting banget buat ditonton sampai habis. Dan sekarang supaya nggak terlalu lama, kita langsung aja deh bahas ke layar yang ada di depan saya ini. Oke, jadi di sini di slide yang di depan saya ini udah ada pembahasan materi yang saya spesial siapkan untuk kalian yang setia nontonin channel YouTube saya ini. Dan ini saya dedikasikan 100% gratis. Dan sekarang kapan sih saat kita untuk entry? Jadi di sini saya bakal next dulu. Nah, di sini teman-teman buat yang baru nonton video ini dan belum nonton video analisa teknikal dari nol, saran saya nonton itu dulu, baru kalian bisa ke video yang ini. Karena belajar analisa teknikal dari nol ini adalah basicnya. Jadi itu penting banget buat kalian tonton terlebih dahulu. Dan kita bakal next lagi. Oke, jadi strategi entry yang pertama yang akan saya bahas yaitu sistem dollar cost averaging atau sistem DCA. Nah, sistem DCA ini kita lakukan dengan metode membeli setiap minggu atau setiap bulan atau setiap hari. Ini sistemnya bisa kalian sesuaikan sendiri. Tapi kalau yang udah real saya terapkan yaitu saya membeli setiap bulannya, yaitu sebanyak 5 juta rupiah. Tenang aja, nanti portofolionya bakal saya tunjukin kok. Nah, di sini kelebihan sistem DCA apa sih? Yaitu yang pertama, kita nggak peduli harga pembelian kita itu di mana. Intinya kita selalu melakukan pembelian secara konsisten. Lalu yang kedua, kita akan bisa sustain dalam kondisi apapun. Ini udah real saya praktekkan dari Mei 2022. Saya konsisten melakukan pembelian setiap bulan. Tapi hasil akhirnya, nanti kalian nonton aja deh bagaimana hasil akhirnya. Tapi ya ini udah saya bisa katakan, ini bisa sustain. Jadi kita bisa bertahan dalam kondisi market apapun. Kalau market bullish, ya semua orang pasti bisa bertahan. Tapi apakah market bearish semua orang bisa bertahan? Jawabannya ya tergantung sistem yang kamu pakai. Dan sistem DCA ini work very well. Dan kekurangan dari DCA ini apa? Yaitu kita nggak dapet entry point yang perfect. Contohnya nih, kalau kalian punya modal sebanyak 100 juta rupiah dan kalian menggunakan sistem DCA, ini artinya 100 jutanya kalian pecah. Kalian lakukan pencicilan setiap bulan. Entah 10 juta sebanyak 10 kali, atau kalian 5 juta sebanyak 20 kali. Tapi ini membuat kalian nggak akan dapat bottom point yang amat sangat bagus. Tapi sebenarnya ya ini nggak masalah. Ini membuat kita bisa sustain di market. Jadi seenggaknya kalian juga tahu nih ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dan di sini key pointnya apa? Yaitu konsistensinya. Kalau kalian orang yang nggak konsisten, saran saya jangan pakai sistem DCA ini. Sistem ini cuma bisa diterapin oleh orang-orang yang disiplin. Dan kita bakal next lagi. Nah, ini praktek real sistem DCA yang udah saya terapin selama 1 tahun dari 21 Mei 2022. Ini secara transparan kalian bisa cek ke playlist nabung kripto saya. Waktu itu pas pertama kali saya buat, itu banyak banget yang ragu apakah saya bakal survive atau enggak di market. Dan ternyata ya kita tahulah Bitcoin sekarang harganya berapa. Ini kalau teman-teman mau nonton nanti cari ke YouTube saya, YouTube Ardana Putra, cari playlist, cari nabung kripto. Di sini ada 13 video. Jadi video bulan 1, 2 sampai ke 12 dan video ke-13. Video ke-13 ini adalah rangkuman semuanya. Jadi kalau kalian belum sempat ngikutin 1 sampai 12, nonton aja yang ke-13 itu udah cukup banget. Dan di sini saya bakal next. Nah, hasil praktek sistem DCA ini portofolionya saya buka di sini ya teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman lihat dari Agustus itu yang awalnya sekitar di bawah $2.000 itu sekarang tembus di atas $10.000.
bahkan sampai $12.000 di atas 150 juta. Padahal ini konsistensinya hanya butuh 5 juta per bulan. Dan di sini bener-bener transparan. Nanti kalau teman-teman penasaran, nonton aja yang itu, kita bakal next lagi. Dan perlu diingat ya, ini baru strategi yang pertama. Saya masih ada beberapa strategi lainnya. Dan nanti kalian pilih aja mana strategi yang cocok buat kalian. Dan di sini mungkin kalian akan bertanya, performance dari account growth saya itu bagaimana? Apakah ini nggak bakal bisa loss? Jawabannya bisa banget loss. Dan kita bisa lihat di gambar sebelah kiri ini, November 2022. Kalau kalian lihat ke chart Bitcoin, Bitcoin itu menyentuh bottomnya di sana. Itu Bitcoin harganya 15.000. Tapi waktu itu saya tetap beli. Walaupun kalau kita lihat di sini, ini portofolio saya itu minus yang cukup dalam teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat secara tren Bitcoin itu minus 30% teman-teman. Waktu itu apakah saya langsung kena mental dan nyerah gitu aja? Jawabannya enggak. Saya udah tahu dan saya udah merencanakan plan ini. Saya mau selama 1 tahun. Dari 21 Mei sampai 21 Mei 2023. Jadi itu konsistensi yang saya inginkan. Makanya saya santai aja, cicil terus. Pokoknya tuh seru banget deh perjalanannya. Saya penasaran kalian ada yang ngikutin nggak sih? Coba aja nanti nonton ke sana. Dan sekarang kalau teman-teman lihat portofolio saya, itu profitnya lumayan banget. Dan saya pun sebenarnya nggak nyangka bisa secepat ini naiknya dan ngasilin profit yang lumayan. Jadi kita bisa next lagi. Nah ini pasti teman-teman bingung, average buy kita itu bagaimana? Karena kan saya beli di Bitcoin 30.000, 20.000, 15.000, 20.000 lagi, dan seterusnya. Nah di sini teman-teman, saya udah menghitung secara rata-rata untuk Bitcoin saya itu saya punya average di harga 23.900-an. Ini bener-bener lumayan banget. Dan di sini untuk Ethereum harga rata-rata saya ada di $1.500 dan BNB $288. Dan kita bakal next lagi. Nah, di sini teman-teman, yang seperti saya katakan tadi, ada 13 video di playlist saya itu menggunakan sistem DCA ini. Kalian bisa nonton cukup satu video ini aja. Ini video ke-13 dari playlist tersebut. Ini portofolionya 100% transparan, saya tunjukkan di sana. Dan kalian coba komentar deh, strategi DCA ini bagus atau enggak. Komentarnya di video yang ini. Dan kita bakal next ke strategi yang kedua. Strategi yang kedua, strategi entry kita itu bagaimana sih? Dan di sini yaitu kita akan bahas sistem low risk trade. Nah, di sini kelebihan dari sistem low risk trade ini adalah probability profit kita itu sangat tinggi. Dan yang kedua, potensi capital gain kita itu jauh lebih besar dengan teknik yang lebih aman. Dan kekurangannya yaitu kita perlu menunggu waktu untuk konfirmasinya ini jauh lebih lama. Dan key pointnya yaitu kalian harus paham huruf N. Dan kita bakal next apa maksud huruf N ini. Nah ini, kalau kita lihat ini secara garis, ini teman-teman bisa lihat seperti huruf N. Tapi ini secara prakteknya itu maksudnya gimana? Ketika dia breakout, kita tunggu retestnya. Di sanalah kita entry, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini udah saya cobain juga pakai sistem pola N atau pola breakout gini. Teman-teman udah bisa lihat ke next slide ini. Saya rasa beberapa udah pada nonton, saya udah praktekin juga sistem low risk trade ini. Nah, saya udah praktekin juga strategi entry ini yang bisa membuat saya profit lebih dari 40 juta. Dimana modal saya cuma 39, sekarang udah jadi sekitar 85 juta. Ini bener-bener real dan portofolionya transparan. Dan kalian kalau penasaran bisa cek aja video YouTube saya yang ini, judulnya yang ini. Jadi kita bakal next lagi teman-teman. Nah ini hasil praktek sistem low risk trade saya, yaitu sistem entry yang udah saya kembangkan. Yaitu dari modal saya yang bernilai 39 juta, itu sekarang udah berubah menjadi 85 juta. Ini waktunya cuma dalam sebulan aja, profitnya udah besar banget. Seperti yang saya katakan tadi, ada di video YouTube saya yang sebelumnya. Jadi sekarang kita bisa next lagi ke strategi entry kita yang ketiga. Nah, ini adalah strategi entry kita yang ketiga. Jadi kita bakal lihat di sini yang bisa kita gunakan yaitu sistem high risk trade. Nah, kelebihannya itu apa?
kelebihannya kita bisa lebih cepat untuk mengeksekusi tradingnya. Dan yang kedua, ketika momentumnya ini tepat, potensi profitnya itu amat sangat tinggi. Dan kekurangannya itu adalah adanya potensi kegagalan karena belum terkonfirmasi dengan baik. Jadi key point di sini adalah kita manfaatin momentumnya. Jadi di sini kita udah bisa lihat bahwa itu mirip dengan kita memanfaatkan buy on breakout. Tapi ini seringkali membuat kita mengalami floating loss dulu. Karena beberapa chart ketika kita entry itu nggak langsung ngepump. Dia bisa jadi retrace dulu. Dan kita nggak tahu retrace-nya ini bakal sejauh mana. Apakah sampai hit SL kita atau dia tanpa retrace dia langsung ngepump yang gila-gilaan. Dan di sini balik lagi key point-nya adalah momentum yang kita bisa dapetin. Jadi di sini ketika dia berada di sekitar area resistance kita bisa melakukan entry long position teman-teman. Jadi di sini ya seperti yang saya katakan tadi, adanya potensi kegagalan apabila dia gagal breakout dari sini karena ya konfirmasinya belum begitu jelas. Tapi ketika dia berhasil, kita udah bisa lihat di sini. Anggap saja kita beli di sini, dia itu bisa turun dulu. Tapi kalau kita tepat menaruh stop loss-nya, kita pasti dapat menikmati profit yang signifikan di sini. Dan di sini saya juga udah praktekin sistem high risk trade ini. Kita udah bisa lihat di video saya yang ini, teman-teman. Jadi di sini saya udah contohin yang awalnya saya itu loss, akhirnya saya itu bisa profit. Kenapa saya bisa loss di sini? Karena tadi kekurangan dari sistem high risk trade ini, ketika kita entry itu dia bisa saja turun dulu. Nah, di sanalah letak floating loss saya yang cukup lumayan waktu itu. Tapi karena trading plan saya udah bener, stop loss saya udah jauh, pada akhirnya sistem high risk trade ini bisa memberikan saya profit. Jadi itulah beberapa teknik strategi entry yang bisa kita manfaatkan ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pemula yang pengen dibimbing dari nol, bisa buka dari website billionairetrader.id. Di sini ada pilihan teman-teman mau belajar kripto atau mau belajar forex. Kalau yang kripto kita ada membership yang berbayar. Jadi di sana kita ada materi eksklusif dan juga ada Zoom bareng saya. Dan kalau teman-teman pengen ikutan membership forex itu juga bisa. Itu 100% gratis. Jadi kalau teman-teman modalnya sedikit kurang, saran saya bisa ikut yang private forex. Jadi nanti teman-teman tinggal cek aja ke website billionairetrader.id dan dicek aja di websitenya di sana. Tapi kalau teman-teman bingung dan pengen langsung chat ke admin, bisa klik link di bio saya di bawah. Itu ada kontak dari admin. Atau kalau teman-teman udah buka websitenya, bisa klik di pojok kanan atas, ada kontak admin di sana. Dan akun Telegram kita itu cuma satu, yaitu admin BT yang ini. Nggak ada yang lain lagi teman-teman. Misalnya kalau ada akun Telegram atas nama saya, itu 100% palsu. Hati-hati saja. Nah, sekian saja video saya kali ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang didapatkan. Kalian pengen saya bahas materi apa nih untuk nextnya? Coba deh komen di kolom komentar di bawah.